Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan, salam sehat, jumpa kembali di dalam Word from Heaven. Tidak peduli siapapun kita miskin, kaya, tua muda, pintar atau bodoh, kita pasti memiliki kekhawatiran. Orang kaya khawatir karena takut uangnya habis, orang miskin khawatir karena takut kekurangan. Orang bodoh khawatir karena banyak hal yang tidak dia ketahui. Orang pintar khawatir karena terlalu banyak hal yang dia tahu. Orang tua khawatir karena harus menghadapi akhir hidupnya. Orang muda khawatir karena harus menghadapi masa depannya. Pendek kata, semua orang pasti memiliki kekhawatirannya sendiri. Seorang pengkhotbah terkenal, Charles Swindoll, yang khotbah-khotbahnya disiarkan di 2000 siaran radio dan diterjemahkan dalam 15 bahasa, berkata tentang kekhawatiran. Kekhawatiran adalah kegelisahan tentang sesuatu yang berlebihan, yang mungkin terjadi, tapi mungkin juga tidak terjadi. Lalu kalau belum tentu terjadi, kenapa kita harus buang waktu, stres, dan buang energi untuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi? Majalah Christianity Today membuat riset mengatakan ada 3 hal terbesar yang membuat manusia khawatir. Yang pertama adalah uang. Angkanya 60%. Orang Kristen khawatir tentang uang. Yang kedua, tentang anak. Orang Kristen khawatir kalau tidak punya anak khawatir, kalau punya anak juga khawatir bagaimana membesarkannya kelak. Yang ketiga, khawatir tentang kesehatannya. Ada banyak orang khawatir bagaimana kesehatannya, apalagi di zaman atau di masa pandemik seperti ini. Pasti angka kekhawatiran tentang kesehatan makin tinggi. 3 hal inilah yang membuat orang-orang percaya hidupnya dikuasai kekhawatiran. Tuhan Yesus sangat tahu dan mengerti bahwa manusia dikuasai oleh kekhawatiran. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tentunya Tuhan Yesus paham dengan kelemahan-kelemahan manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 31 dan 32. Janganlah kamu khawatir tentang makanan, minuman, dan pakaian, sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukankah ada Bapa di sorga yang tahu dan akan memelihara hidupmu dan mencukupkan kebutuhanmu? Bagaimana caranya mengalami pemeliharaan Allah seperti yang Tuhan Yesus katakan? Bukankah ada Bapa di surga yang mengetahui kebutuhanmu dan memelihara hidupmu? Caranya untuk mengalami pemeliharaan Allah adalah di dalam ayat yang ke-33. Ayat ini berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan dicukupkan, ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya, mari utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap pagi sebelum saudara melakukan apapun, beraktivitas, mari hampiri tahta kasih karunia Allah melalui doa, pujian, dan penyembahan saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-kebenarannya. Apa kata firman Tuhan? Lakukan, taati firman Tuhan. Maka saudara akan mengalami pemeliharaan Allah yang ajaib itu. Selamat mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kami jalan keluar agar hidup kami tidak dikuasai kekhawatiran. Beri kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa merindukan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami setiap hari,
Biarlah kami mengutamakan Tuhan dan menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa kembali